Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Ya, Kak Heri berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Gimana? Ya, kalian sudah siap semua untuk memuji Tuhan hari ini? Kak Rafael, sudah siap memuji Tuhan? Kak Dani? Siap, Kak. Oke. Ya, sebelum kita akan menyanyikan lagu pembukaan, Kak Heri mau tanya dulu ke kalian ya. Kira-kira kasih Tuhan itu sebesar apa ya? Apa? Sebesar penggaris? Penggaris kan cuma segini ya. Coba Kak Heri tanya, Kak Rafael, kasih Tuhan itu sebesar apa ya? Tak terhitung. Tak terhitung. Kalau Kak Dani? Besar banget, Kak. Besar sekali ya. Kasih Tuhan itu tidak bisa diukur ya. Kalau kalian belajar matematika, itu ada yang namanya bilangan tak terhingga. Nah, sebesar itulah kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tak terhingga besarnya. Tidak ada siapapun yang bisa mengukur kasih Tuhan kepada kita. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar kasih kita kepada Tuhan? Nah, itulah yang harus kita terus belajar. Semakin lama kasih kita kepada Tuhan harus semakin besar. Mari bersama-sama kita akan awali ibadah kita menyanyikan lagu Deep Down in My Heart. Deep, deep, oh deep down, down, deep down in my heart. Deep, deep, oh deep down, down, deep down in my heart. Do you love my Jesus? Deep down in my heart. Yes, I love my Jesus. Deep down in my heart. Deep, deep, oh deep down, down, deep down in my heart. Deep, deep, oh deep down, down, deep down in my heart. Do you love my Jesus? Deep down in my heart. Yes, I love my Jesus. Deep down in my heart. Deep, deep down. Deep, deep, oh deep down, down, deep down in my heart. Deep, deep, oh deep down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Ya Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini untuk mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami dalam istirahat kami semalam sehingga kami dapat bangun pagi ini untuk mengikuti ibadah dengan tubuh dan jiwa yang sehat. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Kak Heri mau tanya, siapa yang pernah lihat semut? Wah, semua ngacung ya. Kak Heri yakin kita semua pasti pernah melihat semut. Di rumah kita juga pasti akan banyak kita jumpai yang namanya semut. Nah, semut itu sekalipun dia itu badannya kecil sekali gitu ya, tapi coba kalian perhatikan, pas kalau ada kalian menjumpai semut, coba kalian terus tutupi, hadangi jalannya si semut itu. Apa yang dilakukan oleh si semut ini? Wah, dia langsung bergerak ke sana kemari, berusaha mencari jalan. Dia berusaha halangan yang di depannya itu berusaha dilewati ya. Dia akan terus bergerak sampai akhirnya dia menemukan jalan untuk dia bisa melewati itu. Demikian juga kalau kita perhatikan, si semut itu yang sekalipun kecil, dia bisa membawa makanan yang ukurannya lebih besar dari badannya ya. Dia akan ngajak semua teman-temannya itu ikut gotong royong ya, membawa makanan yang ukurannya jauh lebih besar daripada ukuran tubuhnya. Nah, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita supaya kita belajar dari si semut, supaya kita tidak malas ya. Firman Tuhan katakan, hai pemalas, belajarlah dari si semut
yang selalu bekerja keras mengumpulkan makanan setiap hari, tidak mengenal waktu. Ya, si semut itu adalah binatang yang rajin, yang selalu berupaya menemukan jalan sekalipun ada halangan yang merintangi. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus seperti itu, ya. Kita harus rajin, kita harus berupaya untuk mengatasi setiap halangan yang kita jumpai, ya. Mungkin kalian kesulitan belajar matematika atau mungkin pelajaran tertentu, apalagi sekarang kelasnya online, ya. Tapi seperti firman Tuhan, supaya kita belajar dari si semut, mari kita juga belajar untuk selalu percaya mengandalkan Tuhan, karena kita punya Tuhan yang bisa kita percaya dan selalu memelihara kehidupan kita. Karena itu jangan pernah kita kalah dengan segala halangan yang merintangi kehidupan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Si Semut yang Kecil. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul makanan? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya makin teguhlah. Si semut yang kecil, si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul makanan? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya makin teguhlah. Adik-adik, saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Nah, kalian bisa memberikan persembahan dengan cara men-scan QR code yang ada di sebelahnya Kak Heri ini, ya. Atau nanti kalau keadaannya sudah aman, pandemi COVID-nya sudah berlalu, kalian bawa persembahan kalian ke gereja untuk diberikan di kantong persembahan. Mari bersama-sama kita akan pujikan, Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Seperti rusa yang merindukan sungai, biarlah saat ini hati kita juga seperti rusa yang merindukan sungai yang haus akan firman Tuhan. Mari adik-adik bersama-sama kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan sama-sama pujikan seperti rusa.
rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Tangan perisaiku kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa merindukan sungai, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah tangan perisaiku kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Adik-adik, sebelum kita masuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat persembahan pada hari ini, kiranya bisa bermanfaat nantinya untuk kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Dan Tuhan berkati kita yang sebentar lagi akan masuk dalam firman Tuhan, kiranya Tuhan berkati agar bisa memahami firman Tuhan nantinya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Hai, selamat pagi semuanya. Masih semangat mengikuti sekolah minggu? Atau ada di antara kalian yang sudah mulai bosan atau jenuh mengikuti sekolah minggu online? Ayo, siapa di antara kalian yang sudah bosan dan jenuh karena mengikuti sekolah minggu online? Boleh diangkat tangannya ya? Nggak ada ya? Wah, anak-anak sekolah minggu emos semangat semua. Sebentar. Itu ada yang mengangkat tangan. 1, 2. Wah, ada beberapa anak ya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Kak Dani mau bertanya, kira-kira apa ya yang membuat kita bosan atau jenuh mengikuti sekolah minggu online? Apa karena sekolah minggunya gitu-gitu saja? Pujian, firman Tuhan, lalu aktivitas, difoto, lalu dikumpulkan. Begitu tiap minggunya. Atau juga karena mesti bangun pagi, mandi, terus menyiapkan diri, melihat HP untuk menyiapkan diri mengikuti sekolah minggu. Atau juga, iyalah Kak, cuman sekolah minggu online, saya ibadah atau enggak ada yang tahu. Jadi ini males lah. Nah, cerita Alkitab minggu ini bercerita tentang seorang murid Tuhan Yesus. Dia selalu bersama-sama Tuhan Yesus, baik ketika Tuhan Yesus mengajar atau membuat mujizat menyembuhkan banyak orang. Dia itu bahkan seorang murid Tuhan Yesus yang paling berani. Dia mengikut Tuhan Yesus. Malam-malam ketika Tuhan Yesus akan ditangkap, dia bahkan berani melukai salah seorang pengikut imam besar. Dan ketika Tuhan Yesus menyerahkan diri, ditangkap, dibawa ke imam besar, dia pun mengikutinya. Namun
apa ya yang diperbuatnya ketika ia mengikuti Tuhan Yesus di tengah-tengah situasi yang tidak mudah itu. Dia apa? Wow, dia tidak setia. Apa ya yang menyebabkan dia tidak setia mengikuti Tuhan Yesus? Mari kita buka Alkitab kita di Injil Lukas 22 ayat 47 sampai 57. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus yang seorang murid Tuhan Yesus yang paling berani, kala di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, menjadi seseorang yang menyangkal Tuhan Yesus. Ia tidak mengakui kalau ia adalah murid Tuhan Yesus. Ia mencari aman untuk dirinya sendiri. Ia takut kalau akan ditangkap juga. Petrus telah gagal menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Ia bahkan menyangkal Tuhan Yesus sampai berapa? 1, 2, iya. Petrus menyangkal sampai 3 kali. Di tengah-tengah situasi seperti yang saat ini, yang tidak mudah seperti saat ini, kita pun juga diuji kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan Yesus. Kita tidak bisa sekolah minggu seperti waktu dulu, sebelum pandemi COVID-19 ini melanda negeri kita. Dalam mengikut sekolah minggu online, mungkin ada keterbatasan, baik kuota ataupun sinyal di tempat kita tinggal. Rasa bosan dan jenuh mungkin juga menghampiri kita untuk mengikuti sekolah minggu online.
Namun, kalau kalian membaca Alkitab atau cerita-cerita selanjutnya, Petrus diceritakan tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Bahkan sampai akhir hidup Petrus, ia tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Keadaan ini pun berharap kalian yang sudah mulai bosan, jenuh, ataupun jarang mengikuti sekolah minggu online, kembali bersemangat untuk tetap mengikuti sekolah minggu. Kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, membuat aktivitas, mengisi kuis yang telah disediakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Kalian kembali rajin dan setia untuk mengikut Tuhan Yesus, untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun di tengah-tengah situasi yang tidak mudah seperti ini. Sebelum Kak Dani tutup dalam doa, Kak Dani ingat lagu pujian sekolah minggu. Kalau kalian hafal liriknya, boleh kalian memuji bersama-sama. Judulnya Setia Setialah. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong dan memampukan kita untuk tetap setia mengikut Dia, Sang Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memampukan kami Tuhan, untuk kami setia mengikut Engkau sampai akhir hidup kami Tuhan. Seperti Engkau setia di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah ini kalian akan membuat aktivitas. Untuk yang kelas besar dapat mengisi link kuis di bawah ini ya. Dan untuk kalian yang kelas kecil, kalian akan dipandu oleh kakak-kakak guru dalam mengikuti aktivitas. Selamat beraktivitas, selamat mengikut Tuhan Yesus. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik semua, hari ini kita akan membuat ayam. Bahan apa aja yang diperlukannya? Simak yuk, nih. Koin, gunting, lem, tas lipat, dan juga ada materi. Kalau nggak punya ini, bisa pakai ini juga kok, tas lipat, ya. Ikuti Kak Albert ya, langkah-langkahnya. Kita dari ujung-ujungnya ya, lipat dulu. Oke. Dari sini kita lebih begini. Ini. Taruh sini. Ini selesai. Itu ditekuk ini.
Selesai, buka lagi, dibalik ini dari dalam. Ini ya. Ya. Setelah itu ininya ditekuk ini. Selesai, buka. Ini. Oke, sekarang kita buat jamurnya. Kayak ini juga ya. Kita buat ini detail. Kita akan buat gua. Ini kita buat atasnya sedikit. Ya, sebelah sini ya. Oke. Jika kalian nggak punya kayak mata kecil gini ya, kalian juga bisa buat dari kertas putih polos, lingkaran ini. Ini juga tengah ini, setelah itu gunting. Oke, setelah itu kalian bisa dilem juga. Jadi, nah setelah jadi, jangan lupa ya, foto hasil aktivitas kalian, kirim ke guru kalian masing-masing. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.